Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur hari ini diberikan kesempatan mendengarkan suaranya kembali. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkannya, mari kita meminta Tuhan untuk menolong kita dalam doa. Bapa di dalam surga, berilah kami firman-Mu yang kudus ini, supaya kami tahu bagaimana kami harus bertindak dengan benar, bagaimana kami memuliakan Engkau, bagaimana kami melihara hidup kami tetap kudus di hadapan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saat kita bertanya bagaimana caranya untuk hidup kudus, maka tidak akan ada seorang pun yang dapat menjawab, apalagi dia menjawabnya dengan cara terus berjuang dengan kekuatan sendiri. Karena saat kita lahir di dunia ini, darah kita sudah membawa dosa dalam diri kita. Maka ketika Paulus menuliskan suratnya kepada Titus, yang tertulis dalam Titus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ke-16, maka dia di sana sedang diminta oleh Paulus diajarkan dan diberikan pesan supaya Titus memilih siapa yang menjadi penatua, dan syaratnya adalah mereka yang hidup kudus di hadapan Tuhan. Maka kali ini kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Titus di ayat yang ke-16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia, mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Sesungguhnya apa artinya kudus? Kudus artinya orang yang telah percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus, yang telah lahir baru dan menerima firman-Nya dengan bersuka cita dan berjuang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang tahu banyak tentang firman Tuhan, belum tentu dia adalah orang yang kudus, karena orang yang kudus bukan saja berbicara mengetahui sesuatu yang benar. Ahli Taurat banyak tahu tentang benar. Orang Farisi tahu banyak sekali hukum Tuhan. Tetapi mengapa mereka dimarahi Yesus? Karena sesungguhnya hati mereka, perbuatan mereka tidak menandakan atau tidak menampilkan apa yang mereka ketahui. Maka ketika Paulus sekitar tahun 60-an menuliskan surat ini kepada Titus, tema yang paling utama yang disampaikan ialah bagaimana Titus menyatakan kepada semua orang-orang sepada jemaat bahwa firman Tuhan yang benar, bahwa Injil yang benarlah yang akan membawa seseorang bisa hidup kudus. Orang yang hidup di dalam Injil yang benar, mereka akan dapat memuliakan Tuhan. Maka ketika banyak guru-guru palsu, disitulah orang-orang percaya harus diajarkan untuk hidup kudus dan tidak memperhatikan apa yang palsu itu. Maka Paulus sedang berkata kepada Timotius bahwa kamu harus memilih orang dengan sangat hati-hati. Memang tidak ada yang sempurna, tetapi harus dipilih mana orang-orang yang berjuang untuk meninggalkan dosanya. Tetapi di ayat yang ke-16 ini, Paulus secara terang-terangan mengatakan bahwa ada orang yang mengaku mengenal Allah. Siapa ini? Siapa mereka? Mereka adalah guru-guru palsu yang menyebut mereka sedang membawa Injil, yang menyebut mereka sedang membawa tentang firman Tuhan. Tetapi mereka dikatakan tidak orang-orang kudus atau bukan orang-orang kudus, karena mereka hanya mengaku mengenal Allah. Hanya mulutnya yang mengaku, tetapi hatinya tidak mengaku. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita dapat melihat orang mengenal Tuhan atau tidak? Maka itu akan terlihat dari perbuatannya. Sama seperti buah, kita mengetahui pohon itu baik jikalau ia menghasilkan buah yang baik. Maka orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh dan hidup di dalam iman sungguh-sungguh, dalam Injil sungguh-sungguh, maka perbuatan mereka pun akan terlihat. Maka jikalau kamu saat ini mengamati banyak orang yang tahu begitu banyak hal firman Tuhan, setiap hari membaca Alkitab, setiap hari mendengarkan khotbah, tetapi hidup mereka tidak menunjukkan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka sesungguhnya mereka bukan orang-orang yang mengenal Tuhan. Maka saat ini dikatakan lagi, mereka menyangkal Dia, mereka keji. Menyangkal Dia dengan cara apa? Dengan perbuatan mereka. Mungkin mulutnya sangat manis dan terdengar sangat masuk akal kalau mereka mengasihi Tuhan. Tetapi perbuatan mereka menyangkal Dia, tidak sejalan dengan apa yang mereka ketahui. Dikatakan mereka keji dan durhaka.
dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Ini adalah gambaran yang sangat luar biasa sekali yang harus kita ketahui. Orang yang tidak hidup dalam Injil yang benar tidak akan pernah dapat melakukan apa yang baik. Mungkin akan terlihat baik, tetapi itu merupakan kain kotor di hadapan Tuhan jikalau yang ada dalam pikiran mereka adalah Injil yang palsu. Maka apa yang ingin dikatakan oleh Paulus kepada kita saat ini? Jikalau kita ingin hidup sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan, dan jikalau kita benar-benar sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan, maka belajarlah kitab suci. Bacalah kitab suci dengan benar. Dengarkanlah guru yang benar. Dengarkanlah penatua yang hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan dekatkan dirimu kepada penyesat-penyesat. Orang yang hidup di dalam Injil yang benar, hidupnya akan juga benar. Tidak ada orang yang sempurna, tetapi orang yang disebut kudus adalah mereka yang hidup menurut Injil yang benar. Maukah kita mendapatkan Injil yang benar itu? Bacalah kitab suci. Sehingga tema utama dari kitab Titus ini, surat yang diberikan oleh Paulus adalah orang percaya harus menjadikan kitab suci, harus menjadikan Injil sebagai bahan bakar dalam dirinya, yang menggerakkan mereka melakukan semua perbuatan yang benar untuk memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mampu memilih mana Injil yang benar dan Injil yang palsu. Amin. Bapa dalam surga, tolonglah kami untuk terus hidup di dalam Injil yang benar, sehingga Injil itu yang menolong kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Sekalipun kami mungkin bukan penatua, tetapi kami adalah imam bagi orang-orang di sekitar kami, dan kami harus menampilkan Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.